Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jeli Salvo. Saya dari IT 701 dari Universitas Barasia. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu mengenai UTS, program studi, mata kuliah, metodologi penelitian teknologi informasi. Di sini yang pertama adalah tema dan judul penelitian. Di sini judul penelitian atau tema penelitian yang saya ambil adalah identifikasi gangguan pada sistem listrik yang menggunakan metode machine learning. Di sini kenapa saya mengambil tema identifikasi gangguan pada sistem listrik menggunakan metode machine learning, karena saya ingin mengetahui serta ingin meneliti gangguan pada sistem listrik dengan menggunakan metode machine learning. Itulah alasannya kenapa saya mengambil judul identifikasi gangguan pada sistem listrik, karena saya ingin meneliti yaitu mengenai gangguan yang terjadi pada sistem listrik yang dapat kita gunakan atau metode yang kita gunakan adalah metode machine learning. Di sini list jurnal atau jurnal yang berkaitan dengan tema yang saya ambil. Di sini ada 15 jurnal. Yang pertama adalah klasifikasi beban listrik dengan machine learning menggunakan metode Kene-Riess-Neighbor. Yang kedua, algoritma Pinchector yang menggunakan teknik machine learning untuk model smart distribution beban listrik. Yang ketiga, analisis sentimen perusahaan listrik Negeri Cabang Ambon yang menggunakan metode superfactor machine learning. Dan Naive Bayes Classification, klasifikasi rumah tangga penerima subsidi listrik di Provinsi Gorontalo di tahun 2019 dengan metode Nearest Neighbor dan superfactor merger. Selanjutnya yaitu pemanfaatan machine learning untuk mengelompokkan dan prediksi target tambah daya listrik pelanggan prabayar atas studi kasus PT PLN ULT Watang Sawito. Selanjutnya, pemanfaatan algoritma machine learning untuk segmentasi pelanggaran berbasis data konsumsi listrik di PT PLN XYZ. Selanjutnya, ada analisis peramalan beban listrik jangka pendek menggunakan metode adaptive neural fuzzy inference system atas studi kasus PT PLN Persero di area pengaturan distribusi Jawa Timur. Dan selanjutnya, prediksi penggunaan energi listrik dengan menggunakan metode optimally chronic extreme learning merger. Yang selanjutnya, model superfactor merger untuk
prediksi pada penggunaan energi listrik di rumah hemat energi. Selanjutnya, peramalan beban listrik Kota Maros berbasis Extreme Learning Nature atau ELM. Selanjutnya, analisis konsumsi energi listrik pelanggan dan biaya pokok produksi penyediaan energi listrik dengan machine learning. Yang terakhir, prediksi penggunaan energi listrik menggunakan metode support vector regression. Selanjutnya ada pengaruh jumlah data pelatih SFM pada peramalan beban listrik bulanan di sektor industri. Selanjutnya, simulasi machine learning untuk acuity of transmission pada komunikasi. Selanjutnya, implementasi Kalman filter untuk prediksi pemakaian listrik pada kamar kos dengan smart energy meter. Sini yang ketiga itu adalah tabel studi literatur. Sini tabel studi literatur yang saya ambil pertama adalah mengenai klasifikasi beban listrik dengan machine learning yang menggunakan metode kinetika Neger's-Neighbor. Di sini metodenya adalah analisis karakteristik berbagai fitur beban listrik. Di sini hasil penelitiannya adalah hasil penelitian pada metode Neger's-Neighbor didapatkan akurasi sebesar 99,19%. Sedangkan dengan metode regresi logistik multinomial didapatkan akurasi sebesar 91,125%. Yang kedua yaitu algoritma Perceptron menggunakan teknik machine learning untuk metode smart distribution beban listrik. Di sini metodenya yaitu membuat model dalam bidang energi kelistrikan berbasis AI. Di sini hasil penelitian ini bertujuan untuk membuat model dalam bidang energi kelistrikan berbasis AI untuk mengatasi dan memproteksi terjadinya gangguan distribusi beban listrik agar dapat mengurangi kerugian daya dari pembangkit trafo distribusi serta aliran daya ke konsumen tidak putus. Selanjutnya, pemanfaatan machine learning untuk pengelompokan dan prediksi target tambah daya listrik pelanggan. Metodenya prediksi pelanggaran berbayar. Terus hasil penelitiannya itu gradient boosting memberikan hasil yang terbaik untuk skema cluster untuk cluster 1 menghasilkan nilai AUC 0,784, cluster 2 menghasilkan nilai AUC yaitu 0,941, menghasilkan nilai 0,884 dan cluster 4 menghasilkan nilai AUC 0,903.
Selanjutnya, penggunaan algoritma machine learning untuk segmentasi pelanggan berbasis data konsumsi listrik di PT PLN X YZ. Sini metodenya itu segmentasi pelanggan menggunakan algoritma machine learning clustering MENS. Hasilnya yaitu segmentasi pelanggan dapat dijadikan dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam membuat strategi pelayanan pelanggan yang dipadukan dengan Customer Relationship Management. Yang terakhir, prediksi penggunaan energi listrik dengan menggunakan metode Optimally Running Extreme Learning Merger. Sini metodenya itu Optimally Running Extreme Learning atau OPLM sebagai model yang bisa diterapkan. Di sini hasilnya itu penelitian menggunakan pengujian keakuratan Average Mean Absolute Error atau MAE dengan nilai 0,14935 dan Average Mean Square Error dengan nilai 0,08034. Selanjutnya adalah sini penghitungan akurasi data dengan menggunakan pengujian pada hasil bobot optimasi yang didapatkan serta bias benar yang merupakan bobot yang optimal dan hasil pengujian sama dengan target. Namun ada beberapa hasil pengujian yang mendekati hasil target. Hal ini yang membuktikan bahwa bobot yang didapatkan telah optimal untuk mengatasi gangguan. Pemetaan dengan algoritma penceptor berhasil mengatasi dan memproteksi gangguan dengan pembagian proporsi beban yang maksimal yang bekerja secara inline dan arsitektur jaringan yang telah ditetapkan. Sini untuk proses pengujian apakah bobot yang didapat telah optimal, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus decision boundary untuk pembuktian apakah bobot yang didapatkan menghasilkan target yang dituju. Teknik pengujian bobot yang didapatkan sudah optimal dari hasil pemetaan dilakukan dengan metode decision boundary. Di sini yang terakhir, yang keempat adalah inovasi dan perbedaan berdasarkan literatur review. Di sini adalah ada dari beberapa literatur di atas yang dapat diterapkan dalam pengembangan masalah gangguan pada listrik yang harus dilakukan pengujian agar hasil yang didapat dioptimalkan agar proses pengujian dengan menggunakan rumusan yang digunakan. Jadi konsep machine learning diimplementasikan dengan menggunakan data latih dan data uji agar data latih yang digunakan merupakan data input gangguan yang telah dibuat pada tabel skenario. Selanjutnya, data target yang diinputkan sebagai target data untuk mendapatkan bobot optimal agar dapat diproteksi dan pembagian proporsi beban dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat diterapkan algoritma penceptor untuk proses pemetaan dan bantuan software MATLAB. Mungkin sekian dari penjelasan
Baiklah, sekian dari video penjelasan mengenai UTS. Metodologi penelitian informasi. Mungkin ada salah kata, ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.